Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersuka cita sebab sungguh Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dia melahirkan kita kembali menjadi anak-anaknya dan kita adalah pewaris-pewaris kerajaan sorga. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, maka hal yang terbaik, hal yang terindah yang bisa kita miliki adalah keselamatan jiwa. Mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul. Saya akan membaca pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini menceritakan tentang mujizat pertama yang dilakukan oleh para rasul setelah hari Pentakosta. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan mereka diberi kuasa oleh Tuhan untuk bersaksi. Dan para rasul diberi kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat yang heran. Saat itu jam 3 petang, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dan dia bertemu dengan seorang pria yang usianya kira-kira 40 tahunan. Bapak Ibu bisa membaca di dalam pasal 4 ayat 22. Dan orang itu lumpuh sejak lahir, saudara. Perhatikan ya, orang ini lumpuh sejak lahirnya. Orang itu tiap-tiap hari diletakkan di pintu gerbang bait Allah yang dinamakan Gerbang Indah untuk meminta-minta sedekah. Tetapi ketika Petrus mau masuk ke bait Allah dan melihat orang ini, maka hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang ini. Ketika laki-laki itu, orang lumpuh itu, ingin meminta sesuatu, Petrus berkata, "Pandanglah kepada kami." Orang ini berharap akan menerima sedekah, tetapi Petrus mengatakan kata-kata kesembuhan. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah."
Dan sungguh luar biasa, seketika orang itu berjalan. Kuasa Tuhan yang ajaib menguatkan kaki dan mata kaki orang itu atau pergelangan orang itu sehingga dia dengan segera melonjak, melompat-lompat kegirangan sambil memuji Allah mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait suci. Mungkin saat itu reaksi orang ini mendatangkan kehebohan, mungkin sempat ditegur karena bait Allah adalah tempat orang-orang berdoa, tempat yang kusuk. Tetapi karena orang ini telah disembuhkan dari lumpuhnya, lumpuh sejak lahir, maka sukacitanya sangat besar. Sukacitanya meluap-luap. Dia tidak bisa membendung sukacita itu dan dia tidak bisa menahan sukacita itu untuk dirinya sendiri. Meluap-luap, meloncat kegirangan sehingga banyak orang melihat dia terheran-heran, takjub, kagum. Sebab mereka tahu bahwa laki-laki yang memuji Allah, yang bersorak-sorai, yang melompat-lompat kegirangan memuji Allah adalah orang yang lumpuh sejak lahirnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa orang lumpuh ini tidak hanya disembuhkan secara fisik, tetapi dia juga disembuhkan secara rohani. Amin. Dia tidak sekedar melompat kegirangan karena fisiknya disembuhkan, tetapi dia melompat kegirangan dan memuji-muji Allah. Itu bukti bahwa dia telah disembuhkan secara rohani. Mungkin dia belum jelas tentang Injil Yesus Kristus, tetapi saya percaya pada waktu Petrus berkhotbah yang kedua kali dalam ayat-ayat yang berikutnya dan menjangkau 2.000 orang, saya yakin orang lumpuh yang disembuhkan ini mendengar Injil dan mengalami perjumpaan dengan Injil Yesus Kristus. Orang ini sekali lagi tidak hanya mengalami kesembuhan secara fisik, sembuh dari kelumpuhan, tetapi dia mengalami pemulihan secara rohani. Dia memuji-muji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita laki-laki ini adalah penggenapan dari apa yang Tuhan janjikan lewat Yesaya pasal 35 ayat 5 sampai 6. Perhatikan Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Luar biasa. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Dan apa yang diucapkan Yesaya pasal 35 ayat 5 sampai 6 digenapi. Coba kita membaca dalam Matius pasal 11 ayat yang kelima. Matius pasal 11 ayat yang kelima. Pelayanan Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Demikian firman Tuhan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi apa yang kita dapat lihat, bahwa dalam kisah para rasul ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Mesias itu adalah Tuhan. Dan bahwa dia adalah Mesias yang telah bangkit dari kematian. Yang nanti hari Kamis ya. Kita akan merayakan hari kenaikannya ke surga. Dan apa yang dicatat di dalam kisah Rasul menunjukkan kepada kita bahwa Yesus terus bekerja sampai waktu itu melalui rasul-rasulnya. Bahwa melalui para rasul, Yesus mengerjakan mujizat-mujizat yang heran seperti pada waktu dia ada di atas muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Lukas menulis orang lumpuh yang disembuhkan ini sebagai contoh yang sangat spesifik dari mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para rasul yang telah ditulisnya di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 43. Bahwa para rasul mengadakan mujizat dan tanda yang heran. Bapak Ibu, kenapa Lukas mencatat kisah ini?
Karena mujizat ini menuntun Petrus berkhotbah yang kedua kali. Dan dari khotbahnya tentang kesembuhan orang lumpuh ini, 2.000 orang diselamatkan. Pada saat Pentakosta, 3.000 orang. Setelah khotbah Petrus yang pertama saat Pentakosta dan khotbah yang disebabkan karena kesembuhan orang lumpuh ini, 2.000 jiwa dimenangkan. Apa yang saya mau katakan? Bahwa sebenarnya bukan hanya kesembuhan fisik yang terjadi, bukan mujizat fisik yang terjadi. Saudara, kesembuhan orang lumpuh ini adalah gambaran dari kesembuhan rohani, gambaran dari keselamatan jiwa kita, gambaran dari penebusan dosa-dosa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa yang dikatakan dari gambaran kesembuhan rohani ini, bahwa kalau kita menerima keselamatan Tuhan yang ajaib, seharusnya itu membuat kita bersukacita, bergirang-girang. Dan biarlah melalui sukacita kita, orang-orang dibawa kepada Yesus. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh diselamatkan, kiranya kita sungguh-sungguh bersukacita. Dan biarlah melalui sukacita ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Ada 3 pelajaran yang sangat penting, saudara, dari kisah orang lumpuh yang disembuhkan ini. Mari perhatikan, ini adalah gambaran dari keselamatan jiwa kita. Allah ingin mau kita memahaminya supaya sukacita keselamatan kita di dalam Yesus benar-benar penuh. Nah, yang pertama, bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah yang sangat ajaib. Anugerah Allah yang sangat luar biasa. Dan itu terlepas sama sekali dari usaha ataupun perbuatan kita. Jadi keselamatan itu adalah sungguh-sungguh kasih karunia Allah. Tidak ada bagian dari kita sedikit pun yang dapat ditambahkan pada keselamatan kita. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat ke-17 menulis, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Jadi orang yang percaya, orang yang di dalam Kristus menjadi ciptaan baru, bukan karena usahanya sendiri, bukan karena pekerjaannya sendiri, tetapi karena kasih karunia Allah. Ini firman Allah. Jadi kuasa penciptaan Tuhan itu begitu luar biasa tatkala dia memenangkan satu jiwa untuk menerima keselamatan. Jadi keselamatan itu adalah keajaiban yang jauh lebih besar daripada penyembuhan seorang yang lumpuh sejak lahirnya ini. Jadi ini hal yang sangat luar biasa bahwa Allah menyelamatkan hanya oleh pekerjaannya, hanya oleh anugerahnya, hanya oleh kemauannya, hanya oleh kehendaknya saja. Manusia tidak dapat melakukan apa-apa untuk keselamatan jiwanya. Sekali lagi, semuanya adalah kasih karunia Allah. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita boleh percaya saat ini, kalau kita boleh menjadi anak-anak Tuhan hari ini, semua karena anugerahnya. Semua karena berkat-Nya atas kita. Nah, mengapa demikian? Perhatikan bahwa manusia yang lumpuh itu, saudara, atau manusia yang lumpuh secara rohani, itu disebabkan karena dosa. Ini harus kita tahu bahwa dosa mengakibatkan hal yang sangat buruk dalam kehidupan manusia. Jadi laki-laki ini lumpuh sejak lahirnya, saudara. Ini adalah gambaran yang sangat menyedihkan dari apa? Dari cacat akibat dosa. Karena dosa, kita ini lumpuh total, saudara. Sejak dilahirkan, kita dilahirkan di dalam dosa. Dan orang yang lumpuh tidak bisa kemana-mana. Kita membaca tadi bahwa orang ini tiap-tiap hari diusung untuk dibawa ke pintu gerbang bait Allah, untuk dibawa ke gerbang indah supaya dia bisa meminta-minta sedekah.
Pada waktu itu belum ada kursi roda. Paling tidak 2 orang harus mengusungnya dengan tandu. Saudara, ini gambaran yang menyedihkan. Sementara pintu gerbang bait Allah disebut dengan pintu gerbang indah, tetapi orang lumpuh ini sama sekali tidak indah. Kenapa demikian? Itu gambaran dari kerusakan akibat dosa. Dosa telah membuat kita lumpuh secara rohani. Dosa membuat kita tidak dapat melakukan apa-apa. Dosa membuat kita tidak dapat kemana-mana. Kita membutuhkan pertolongan dari pihak lain untuk kita bisa menyelamatkan atau memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dan Alkitab menggambarkan kelumpuhan akibat dosa dengan banyak hal, saudara. Di dalam Efesus 2 ayat yang pertama misalkan, dikatakan kita telah mati karena dosa-dosa kita. Coba kita lihat supaya kita lebih mengerti dampak buruk dari dosa itu. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi orang yang berdosa lumpuh rohani. Orang yang berdosa digambarkan telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Orang berdosa itu pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Coba kita lihat 2 Korintus 4 ayat yang keempat. 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, kita dikatakan sebagai orang-orang yang tertipu, orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu, orang-orang yang kusta, orang-orang yang lumpuh. Orang-orang yang mati secara rohani. Jadi orang lumpuh, kita yang mengalami kelumpuhan rohani akibat dosa, kita tidak dapat pergi kemana-mana. Kita tidak dapat menolong diri kita sendiri. Karena semua orang telah mati karena dosa. Nah, perhatikan juga bahwa tidak ada yang dapat dilakukan oleh seorang yang mengalami kelumpuhan secara rohani untuk memulihkan masalah rohaninya. Artinya bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk keselamatan jiwa kita, saudara. Pada waktu itu tidak ada terapi ya untuk memulihkan kekuatan otot orang yang lumpuh sejak lahirnya ini. Mungkin belum ada operasi seperti yang dapat kita lihat sekarang ini. Orang lumpuh ini tidak punya harapan sama sekali. Demikianlah gambaran kita orang berdosa, bahwa kita mengalami kelumpuhan rohani dan kita tidak punya pengharapan sama sekali. Kita tidak bisa memulihkan keterpisahan kita dengan Tuhan. Kita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita bisa memulai program untuk memperbaiki diri. Kita mulai berpikir untuk menginvestasikan harta kita untuk orang-orang miskin. Mungkin kita mengikuti kegiatan sosial dan lain sebagainya. Kita memberi diri untuk menolong banyak orang. Tetapi satu hal, kita tidak bisa menebus dosa kita dengan perbuatan-perbuatan itu. Amin, saudara. Kita tidak bisa menebus dosa-dosa kita melalui kebaikan kita. Di akhir semua usaha yang kita lakukan untuk memperbaiki diri, akhirnya kita menyerah. Kita tidak bisa mengalami pengampunan dosa dengan semua kebaikan yang kita lakukan. Di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kesalehan kami itu seperti kain kotor. Kebaikan kita seperti sampah di hadapan Tuhan. Saudara, menawarkan perbuatan baik untuk keselamatan jiwa, itu hanya menunjukkan keangkuhan kita manusia di hadapan Tuhan. Saudara, tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Amin.
Ini berkat yang sangat luar biasa. Coba kita baca Titus 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Jadi setiap orang berdosa mengalami cacat rohani, kelumpuhan sejak lahirnya. Kita tidak sanggup berbuat apa-apa untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang berikutnya saudara, Tuhan menyembuhkan orang lumpuh itu sebagai karunia gratis, saudara. Free, saudara. Terlepas dari kebaikan atau pekerjaan orang lumpuh itu. Kesembuhan itu diberikan dengan cuma-cuma kepada orang lumpuh ini. Perhatikan bahwa kuasa kesembuhan yang terjadi itu dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu. Jadi kita tidak melihat saudara bahwa ada peran dari orang lumpuh ini untuk mengalami kesembuhan. Coba kita baca lagi Kisah Rasul 3 ayat yang ke-6 itu. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi ini pemberian free. Orang ini tidak mengharapkan kesembuhan. Tidak berpikir akan bisa berjalan dan melompat pada waktu itu. Tetapi tiba-tiba kasih karunia Allah diberikan kepadanya. Pandanglah kepada kami. Emas perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Wah, luar biasa. Saudara, kalau kita tekun membaca Alkitab, kita melihat kadang-kadang kesembuhan itu terjadi oleh karena seseorang memiliki iman untuk disembuhkan. Tetapi ada banyak kasus juga, seseorang tidak memiliki iman, tidak ada tindakan untuk dia mengalami kesembuhan, tetapi dia disembuhkan oleh Tuhan. Melalui tindakan Tuhan yang berdaulat, melalui kehendak Tuhan semata-mata. Kalau saya perhatikan saudara, tidak ada indikasi bahwa seorang lumpuh ini ingin disembuhkan. Dia ada di pintu gerbang bait Allah hanya untuk meminta-minta sedekah. Dan Petrus menjelaskan bahwa iman kepada nama Yesus Kristuslah yang menyembuhkan orang ini. Coba ayat 16, Kisah Rasul 3 ayat yang ke-16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Petrus pun tidak berpikir akan menyembuhkan orang itu sebelumnya, saudara. Bahkan Petrus mengatakan, imanku juga datang dari Tuhan atas kesembuhan orang ini. Dan yang sungguh luar biasa, saudara, orang yang disembuhkan ini tahu bahwa bukan Petrus yang menyembuhkan dia. Pada waktu dia kegirangan meloncat-loncat senang, dia tidak mengatakan, terima kasih Petrus, terima kasih Yohanes, tidak. Tetapi dia memuji-muji Allah, dia memuji-muji Tuhan. Dia juga tidak ada indikasi memuji dirinya sendiri karena aku tekun, karena aku berusaha, karena aku percaya, karena aku mempunyai kebaikan maka aku sembuh hari ini. Tidak. Dia hanya berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih saya telah disembuhkan. Dan itu pemberian gratis, saudara. Itu pemberian gratis. Dan atas kedaulatan Tuhan, orang itu disembuhkan. Saudara, ketika Tuhan dengan penuh belas kasihan menyelamatkan jiwa kita, Dia tidak melakukan karena ada sesuatu kelebihan dalam diri kita. Amin, saudara. Kita semua seperti orang lumpuh itu.
kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Dia menyelamatkan kita sekarang ini, semua karena anugerahnya. Semua karena kasih karunia-Nya. Dia tidak melihat sesuatu potensi baik dalam diri kita sehingga membuat Dia memberikan kita keselamatan. Tidak, tetapi semua karena kasih karunia-Nya. Mari kita baca lagi di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi Tuhan saja. Hanya bagi Tuhan saja. Ini yang perlu kita syukuri dari keselamatan jiwa kita. Dan ketika Tuhan menyelamatkan orang berdosa, Tuhan itu memberikan jauh lebih besar dari apa yang diinginkan oleh manusia berdosa. Jauh lebih besar dari yang kita harapkan, saudara. Orang lumpuh ini tidak mengharapkan mujizat sama sekali. Orang lumpuh ini tidak berpikir bahwa hari itu dia akan bisa berdiri, berjalan, bahkan melompat-lompat memuji Tuhan. Dia hanya minta-minta sedekah. Dia hanya minta-minta sedekah. Dan ini juga menggambarkan kebanyakan orang berdosa. Kadang dia datang kepada Tuhan tertarik karena masalah ekonomi, masalah keluarga, ada pergumulan, ada persoalan dalam pekerjaannya. Tetapi ketika berjumpa dengan Injil, tiba-tiba Tuhan mengaruniakan keselamatan. Itu lebih dari sekedar pemulihan masalah keluarga, pemulihan masalah pekerjaan. Tetapi dia mengalami pemulihan jiwa, pemulihan hubungan dengan Tuhan, menerima hidup yang kekal. Itu jauh melebihi apa yang diharapkan. Kadang ada banyak orang datang pada Tuhan hanya dengan motivasi yang seperti orang lumpuh ini, hanya meminta-minta sedekah. Aku mau ke gereja supaya diberkati pekerjaanku. Aku mau ke gereja supaya ditolong keluargaku. Aku mau ke gereja supaya apa yang kulakukan ini dapat berjalan dengan baik. Tetapi Tuhan memberikan jauh lebih dari apa yang kita harapkan. Kita dilahirkan kembali dengan harapan hidup kekal untuk selama-lamanya. Untuk menerima warisan yang tidak pernah dapat layu, yang kekal untuk selama-lamanya dalam kerajaan surga. Makanya Paulus berkata, bagi dia yang dapat melakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan menurut kuat kuasanya yang heran itu. Mari kita bersyukur, saudara, sebab di dalam Tuhan kita mendapatkan lebih dari apa yang kita harapkan. Ada berkat-berkat besar yang Tuhan sudah berikan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi keselamatan itu adalah pekerjaan Tuhan saja. Bukan pekerjaan manusia. Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pelajaran yang kedua adalah bahwa keselamatan dari Tuhan itu harus membuat kita bersukacita dan memuji Dia dengan sukacita yang luar biasa, saudara. Apakah Bapak Ibu bersukacita karena keselamatan itu? Amin. Apakah saudara seperti orang lumpuh ini melompat-lompat, memuji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Keselamatan itu anugerah dan seharusnya itu membuat kita bersukacita. Saudara, bagaimana kalau orang Kristen nggak kelihatan sukacitanya ya? Dipertanyakan benar-benar memahami keselamatannya tidak? Pemimpin pujian sudah begitu bersemangat bersukacita, kita loyo. Apakah kita bersukacita seperti pria atau laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya ini? Saya suka dengan apa yang dituliskan tentang laki-laki ini, saudara. Ia melonjak berdiri
lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Wow. Tentunya dia senang karena sejak lahir nggak pernah berdiri, saudara ya. Itu pengalaman pertama kalinya dia berdiri. Dan tidak hanya berjalan tetapi melompat-lompat kegirangan. Pasti dia berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, terima kasih Yahweh, kan begitu. Terima kasih Adonai, terima kasih Theos. Dalam bahasa Yunani-nya begitu. Luar biasa kegirangan orang ini. Dia merasakan sukacita yang tidak terkatakan. Dan saya yakin, saudara, setiap dia melangkahkan kakinya untuk berjalan dan melompat, dia menyadari betapa besar anugerah dalam hidupnya. Saudara, lumpuh sejak lahir. Nah, saya membaca ini, saya melihat ada beberapa alasan kenapa orang ini sukacitanya melimpah-limpah, meluap-luap, meloncat-loncat, sampai mendatangkan perhatian dari begitu banyak orang yang takjub, orang yang tercengang-cengang, dan mengenali dia sebagai seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Kenapa orang ini bersukacita? Kenapa kita harus bersukacita dengan sungguh-sungguh karena keselamatan jiwa kita? Ada beberapa hal penting, saudara. Sebab keselamatan jiwa kita itu kita terima secara tidak terduga, saudara. Keselamatan itu seringkali datang dengan tidak terpikirkan. Tiba-tiba kita diselamatkan. Seperti laki-laki ini, tidak berpikir akan berjalan, saudara. Nggak berpikir. Dia hanya minta-minta sedekah. Dia hanya menjalankan rutinitasnya tiap hari, digotong ke bait suci, diletakkan di gerbang indah. Tiap-tiap hari hanya minta-minta sedekah untuk melanjutkan hidupnya. Tapi tiba-tiba, tanpa terduga, dia disembuhkan. Bukankah ini luar biasa? Saudara, orang ini lumpuh sejak lahirnya, umurnya 40 tahunan lebih. Saya yakin sejak Yesus melayani, Yesus sering bolak-balik ke bait suci, saudara. Tapi tidak tahu kenapa orang ini tidak disembuhkan oleh Yesus. Umurnya 40 tahun, Leo, pasti sudah Yesus pernah melihat orang ini. Tapi Yesus dengan alasan tertentu tidak menyembuhkan orang ini. Rasul-rasul pasti bolak-balik juga ke bait suci untuk berdoa, tapi orang ini tidak mendapat perhatian. Dan kita bisa melihat bahwa orang ini dibawa ke pintu gerbang indah tidak untuk disembuhkan, tetapi untuk bersedekah. Dan Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk berdoa, tidak untuk menyembuhkan orang ini. Tidak ada pikiran di hari itu untuk menyembuhkan orang ini. Tetapi Tuhan berdaulat atas kesembuhan orang itu. Ketika waktu itu Petrus berjalan bersama Yohanes, saya yakin Tuhan menggerakkan hati Petrus dan mengarahkan perhatiannya kepada orang ini sehingga dia berkata, pandanglah kepada kami. Dan ketika orang itu memandang Petrus dan Yohanes, Petrus dikaruniai iman bahwa Tuhan akan menyembuhkan orang itu, dan dia berkata, emas perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Saya yakin kalau kita diberi ruang kesaksian, semua bisa menyaksikan bahwa keselamatan kita terima dengan tidak terduga. Saya dulu sering menyaksikan, siapa saya ini, saudara? Saya memang cucu pendeta, ibu saya seorang Kristen yang baik. Saya tinggal di lingkungan gereja, tapi hidup saya tidak dalam pertobatan. Saya aktif di gereja, saya bermain musik, bisa saya bermain musik. Saya mengajar sekolah minggu waktu masih SMA, tapi saya tidak benar-benar lahir baru. Saya ke gereja seperti biasanya. Saya dimanapun juga saya bergereja. Saya ngekos, saya bergereja.
Pada waktu ayah saya tinggal di Singosari, saya bergereja. Tapi tiba-tiba satu waktu Tuhan menjamah saya dan memulihkan hidup saya. Dan itu tidak pernah saya pikirkan. Hari itu saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya mendengarkan khotbah seperti biasanya, tetapi saat itu menjadi berbeda. Karena ada kuasa Tuhan bekerja dalam diri saya dan saya dipulihkan oleh karena Tuhan mengaruniakan iman yang sungguh-sungguh kepadanya. Keselamatan saya juga tiba-tiba. Orang tidak menyangka, loh kok bisa Doni? Dulu ini seperti apa orang ini? Kok bisa loh, kok bisa loh, kok bisa? Tiba-tiba saudara. Kalau Pak Agus saya minta bersaksi sekarang mungkin juga bisa ngomong, tiba-tiba saudara. Mas Yanta juga kesaksiannya pasti sama. Tiba-tiba Tuhan menangkapnya, menyelamatkannya, dan sekarang menjadi anak-anaknya. Dan semua kita mungkin punya kesaksian yang sama. Saudara, pemulihan itu seperti mimpi. Coba kita lihat Mazmur 126 ayat 1-3. Mazmur 126. Demikian firman Tuhan. Nyanyian siarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Amin. Saudara, seperti mimpi saja keselamatan jiwa saya ini. Dan ini memberi penghiburan kepada saya. Kadang saya banyak berpikir tentang anak-anak, tentang jemaat, remaja, pemuda. Saya melihat kok belum ada perubahan hidup yang begitu nyata, tapi satu waktu tiba-tiba seperti mimpi orang-orang muda kita berbalik kepada Allah dan diselamatkan dengan sungguh-sungguh. Ada banyak kesaksian. Seorang suami yang sama sekali tidak punya pikiran untuk beribadah, sama sekali membenci kekristenan, tetapi tiba-tiba satu waktu, satu titik dia dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin dia sedang menjalani hari-hari seperti biasa, tetapi tiba-tiba hatinya dijamah oleh Tuhan. Hatinya dibuka oleh Tuhan dan menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan itu yang seharusnya mendatangkan sukacita besar bagi kita. Mungkin ada banyak orang yang tidak ingat kapan dia benar-benar disentuh hatinya oleh Tuhan. Seperti pujian yang lama itu, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Saudara ingat kapan saudara benar-benar jatuh cinta pada Yesus, benar-benar percaya, benar-benar bertobat, benar-benar dilahirkan baru? Saya ingat. Tapi mungkin ada banyak yang tidak ingat. Tetapi ketahuilah kenapa kita harus bersyukur, bersukacita. Kalau kita saat ini ada di rumah Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita diselamatkan. Itu kita terima dengan tiba-tiba. Kita kadang tidak menyadarinya sebelumnya. Seperti orang lumpuh ini saudara. Tiba-tiba. Tidak pernah berpikir. Sudah hilang harapan. Tapi tiba-tiba kesembuhan dialami. Diangkat tangannya oleh Petrus, ditarik. Saudara, kakinya kuat saudara ya. Dan dia bisa melonjak-lonjak kegirangan dengan begitu luar biasa. Kemudian saudara, kenapa keselamatan seharusnya membuat kita bersukacita dengan sangat besar? Karena keselamatan itu kita terima secara langsung saudara.
Keselamatan itu tidak diangsur sedikit-sedikit. Diberikan secara langsung, saudara. Orang ini langsung sembuh. Amin, Bapak Ibu. Dipegang tangannya oleh Petrus, dibantu berdiri, tiba-tiba kuat kakinya, pergelangan kakinya kuat, mata kakinya kuat. Seketika itu juga dia meloncat kegirangan, berjingkrak-jingkrak, mengikuti Petrus dan Yohanes, melompat-lompat memuji Allah. Saudara bayangkan orang lumpuh sejak lahir itu otot kakinya seperti apa ya kira-kira? Pasti kecil, tidak pernah digerakkan, saudara. Coba saudara yang nggak pernah olahraga beban kan ototnya akan kecil. Tapi yang orang olahraga beban ototnya pasti terbentuk. Nah ini sejak lahir lumpuh, saudara, pasti otot kakinya nggak ada itu. Mungkin tangannya sedikit kekar karena dia menahan tubuhnya. Tapi otot kakinya pasti sangat kecil. Tetapi dengan secara langsung, orang ini berdiri, berjalan, bahkan melompat-lompat kegirangan. Saudara, apa artinya? Keselamatan itu diberikan secara langsung, saudara. Orang ini nggak perlu ditetak. Ayo jalan yuk, pelan-pelan. 2 langkah dulu, Pak. Coba pelan-pelan, digandeng. Ayo, tak ting-tong, ting-tang, ting-tong. Enggak begitu, saudara. Langsung loncat. Begitulah cara Tuhan menyelamatkan kita. Tidak ada proses untuk kita mengalami keselamatan. Tidak ada proses dan kembali. Tiba-tiba kita dilahirkan kembali. Saat kita percaya Yesus. Oleh karena Injil itu, tiba-tiba kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Diberikan secara lunas sepenuhnya, saudara, langsung diberikan kepada kita. Mungkin dulu kita orang-orang yang masih diperbudak oleh dosa-dosa tertentu, tetapi tiba-tiba secara langsung kita dibebaskan dari dosa-dosa itu karena kekuatan dan pertolongan Allah saja. Dan begitulah Allah mengubah hati kita, saudara, secara langsung. Jadi keselamatan itu seperti orang memberikan warisan, saudara. Langsung diberikan, saudara. Nih. Mungkin orang itu akan menghitung warisannya seumur hidupnya. Tapi semua kekayaan itu diberikan secara langsung. Blek. Dan keselamatan itu yang diberikan secara langsung memberikan tanggung jawab besar kepada kita. Orang lumpuh ini pasti dia tidak akan mengemis lagi. Orang lumpuh ini dia punya tanggung jawab untuk bekerja. Kalau sebelumnya karena dia lumpuh dia meminta-minta sedekah, tetapi setelah dia disembuhkan, dipulihkan dari lumpuhnya, dia harus mulai bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saudara, ini membawa tanggung jawab baru. Kalau kita sungguh-sungguh diselamatkan, kita tidak boleh kompromi lagi terhadap dosa-dosa masa lalu kita. Kita harus menghadapi dosa dengan tegas. Kita harus meninggalkan segala dosa-dosa, kita berbalik kepada Allah. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Amin. Orang yang sudah berjalan, jangan lagi ngesot, saudara. Bisa jalan kok ngesot, kan begitu ya. Kalau orang sudah dimerdekakan dari dosa, jangan hidup lagi di dalam dosa. Kita punya kuasa untuk menang atas dosa. Jadi secara langsung keselamatan itu diberikan kepada kita. Yang berikutnya, saudara, keselamatan itu diberikan secara penuh. Jadi langsung dan penuh, saudara ya. Jadi tadi sudah saya sempat singgung itu. Langsung dan penuh, tidak dicicil, saudara. Keselamatan itu seperti satu paket nih, lengkap, selesai. Itu keselamatan. Seperti tadi sudah saya sebut, seperti orang menerima harta warisan, semuanya diberikan. Tidak dicicil, semuanya diberikan. Lunas. Tak terduga, langsung, dan
penuh diberikan kepada kita. Coba Efesus 1 ayat yang ketiga, saudara. Efesus 1 ayat yang ketiga. Ini yang seharusnya membuat kita bersuka cita di dalam Tuhan. Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Telah memberikan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Untuk alasan inilah saudara, kita seharusnya bersuka cita, bergembira. Sudah kita terimanya tiba-tiba, seringkali kita tidak menyadarinya, diberikan secara langsung, dan secara penuh diberikan. Itu membuat kita bersuka cita seperti seorang yang disembuhkan dari lumpuhnya ini. Dan pelajaran yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita yang luar biasa dari seorang lumpuh ini menarik jiwa-jiwa